Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel SHB Woodworking. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dan keluarga tetap selalu sehat ya, dan tetap selalu berkarya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan membahas sebuah harta karun. Harta karun seperti apa ya? Bukan harta karun sih sebenarnya, yaitu mesin oscillating dari merek Ryu. Nah, kenapa tadi saya menyebutnya harta karun? Ya gimana nggak harta karun gitu ya. Jadi mesin ini dulu sempat dibeli, tetapi belum sempat digunakan. Dan apesnya lagi waktu itu mesin ini keselip, jadi sempat hilang begitu ya. Nggak tahu ketimbun di mana. Tiba-tiba kemarin ketemu ya, tetapi dalam kondisi yang cukup mengenaskan lah begitu ya, posisinya kehujanan sehingga di dalamnya itu juga kemasukan air, tetapi saya rasa tidak masalah untuk bodinya, hanya untuk apa namanya buku-buku manual book ataupun kartu garansinya dan beberapa aksesoris yang lain itu sempat ada karatnya sedikit. Itu beberapa tahun yang lalu ya, dan untuk unitnya sih saya rasa masih oke. Dan di sini nanti kita coba akan buktikan seperti apa sih kemampuan Ryu jika beberapa tahun tidak dipakai. Apakah masih oke performanya? Mesin multifungsi ini dengan tipe RMT6 dibanderol kisaran harga 600 hingga 700 ribu rupiah. Ini di toko online tadi saya cek, dan tentunya setiap wilayah dan setiap kota berbeda-beda harganya ya. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja unboxing, kemudian kita akan tes seperti apa performa dari harta karun ini. Apakah masih oke ketika tersimpan beberapa tahun yang lalu? Oke, langsung saja kita saksikan video berikut ini. Oke teman-teman semua, untuk covernya seperti ini. Ini untuk cover dari kartonnya ini hilang ya, sudah rusak terkena air. Makanya saya buang saja. Dan untuk paketnya kita mendapatkan koper plastik seperti ini. Untuk kualitasnya biasa ya, untuk plastiknya, untuk bahannya. Ini ada tulisan Ryu emboss ya. Dan untuk penguncinya seperti ini. Nah, ini karena terkena air hujan sehingga berkarat seperti ini ya. Oke, langsung saja kita buka isinya seperti apa. Nah, isinya seperti ini ya teman-teman semua. Di sini ada kartu garansi, serta ini ada buku manual petunjuk. Dan di sini kita mendapat ini karbon brush cadangan. Ini kita dapat 2 pieces. Ya, ini juga sudah mulai rusak kena air. Lalu sebelum unitnya ini kita mendapatkan beberapa aksesoris. Ya, ini mata oscillatingnya. Ini buat scrap, ini bahannya dari metal. Lalu ini dapat velcro-nya dan mata amplas velcro juga. Ini sudah mulai berkarat juga karena terkena air ya, dan ada beberapa mata amplas yang berbentuk segitiga seperti ini. Lanjut kita mendapat ini masih ada mata oscillatingnya ya, bentuknya seperti ini, dari metal juga. Ini untuk kayu, plastik, dan metal, bentuknya seperti ini. Kalau yang seperti ini berbentuk setengah lingkaran seperti ini, bahannya sama kayak seperti ini. Ini untuk yang memotong lurus, kalau yang ini biasanya untuk memanjang, media yang panjang maksud saya ya. Oke, selanjutnya kita dapat kunci heksagonal, kunci L seperti ini. Ini untuk membuka dan mengencangkan caknya di sini nanti. Oke, langsung saja kita buka untuk unitnya. Ya, unitnya seperti ini. Oke teman-teman semua, seperti ini untuk unitnya ya, khas warna Ryu, warna hijau kombinasi dengan warna hitam. Oke, sekarang kita coba akan bahas satu persatu mengenai desainnya ya. Desainnya
bisa teman-teman lihat standar seperti mesin oskilasi pada umumnya ya. Kemudian untuk build quality lumayan kokoh ya, dan lumayan cukup berat juga, tapi justru bagus ini. Untuk bahan-bahan plastiknya saya rasa ini plastik yang standar ya, tidak terlalu bagus juga, tapi juga tidak jelek-jelek juga. Ya dengan harga segitu ya sudah cukup oke lah ya untuk mesin oskilasi dari Rio ini. Lalu untuk fitur-fiturnya ya tidak ada yang khusus ya, standar juga untuk mesin-mesin seperti mesin-mesin oscillating pada umumnya. Kemudian di sini switch on off ini agak sedikit kasar, tapi saya rasa oke lah, tidak menjadi masalah ya. Kemudian di sini ada merek Rio emboss warna hitam. Lalu yang di belakang sini ini ada apa namanya tuh, sirkulasi udara. Lalu di sini ada variable speed di bagian belakang. Ini speed 1 sampai dengan speed 6 ya. Kemudian untuk speknya teman-teman bisa baca sendiri di sini ya. Rio multi tool set 6 pieces. Ini load speednya 6.000 sampai 20.000 rpm. Input powernya 320 watt, voltasenya 220 volt. Ya, frekuensinya 50 Hz. Yang depan seperti ini biasa untuk caknya ya. Cukup oke lah, lumayan ya. Lalu untuk diameter genggamnya coba kita akan ukur. Ini untuk diameter genggam 60 ya, artinya 6 cm ya, cukup nyaman lah ya, cukup oke untuk genggamnya Rio. Lalu untuk perkabelan kalau Rio ini bagus ya kabelnya ya, seperti ini oke lah, cukup besar juga ini kabelnya, bagus ini. Oke teman-teman semua, sekarang kita coba akan melihat berapa daya input dari mesin ini ya. Ini saya langsung menggunakan kecepatan 6 ya maksimalnya. Jadi berapa input tanpa beban dari mesin ini. Ya cukup kecil, sekitar 77 sampai 80 ya. Untuk angkatan pertama tadi sekitar 200 sampai 300, tapi setelah normal di angka lebih kecil. Oke teman-teman semua, kita coba akan lihat berapa tingkat kebisingan dari mesin ini ya. Ya, sekitar 82-83 dB ya. Standar untuk sebuah mesin oscillating. Oke, teman-teman semua, ini untuk pisau oscillatingnya. Kita coba akan ukur berapa ketebalan dari mata pisaunya yang disediakan oleh Rio. 0,8 ya. Kalau yang ini harusnya sih sama, 0,7 ya, justru malah lebih tipis ini yang setengah lingkaran. Lanjut untuk yang scrap, berapa tebalnya? Ya 0,7. Oke teman-teman semua, kita coba akan lakukan uji coba ya. Kita coba akan memotong media kayu dengan menggunakan pisau bawaan dari Rio ini. Untuk melepasnya pun cukup mudah ya, kita tinggal melepaskan baut yang ada di sini. Oke, lalu kita pasang di pisaunya seperti ini. Untuk pisaunya bisa bebas ya, memasangnya seperti ini, menghadapnya juga pun bebas. Oke, menghadapnya seperti ini aja, kita tinggal rapatkan untuk drat bautnya.
Oke, seperti ini kita akan coba potong ya. Semoga aja ini masih bisa berfungsi dengan baik karena ini kayaknya sudah berkarat. Oke, rekan-rekan semua, di sini kita lakukan uji coba. Di sini saya ada jati Belanda ya. Saya langsung menggunakan kecepatan nomor 6 di sini ya. Oke, kita langsung saja lakukan pemotongan. Ya, terpotong sih. Tapi ya lama ya, dan bisa dilihat ini kayak terbakar, bukan kayak sih, memang terbakar ya. Ya, bisa sebenarnya untuk memotong kayu, tapi sebenarnya fungsi dari mesin oscillating ini bukan untuk memotong ya. Jadi kalau untuk memotong kayu atau yang lainnya lebih baik menggunakan jigsaw atau circular saw ya. Untuk menggunakan oscillating ini ya untuk darurat saja lah ya. Jadi tidak rekomendasi untuk memotong kayu dengan media atau panjang yang cukup besar ataupun yang cukup panjang, begitu ya. Oke rekan-rekan, kita uji coba lagi ya. Kalau tadi memotong memanjang, coba kita akan membuat pola seperti ini dengan menggunakan mata pisau oscillating yang seperti ini ya. Oke, langsung saja seperti apa feel-nya. Ya, bisa ya seperti itu. Tapi ya sekali lagi ini terbakar ya. Dan feel-nya tadi ketika memotong dengan menggunakan mesin oscillating ini, kita tidak boleh menekannya ya. Jangan menekan karena nanti akan terbakar seperti kayu ini tadi. Jadi saya hanya letakkan saja dan biarkan tekanannya ini dari berat dari mesin itu sendiri. Oke, sekarang kita akan lakukan uji coba untuk memotong paku ya. Di sini ada beberapa paku yang kecil dan yang sedikit besar. Kita akan coba potong menggunakan mesin ini ya. Seperti apa hasilnya? Oke, cukup berhasil ya. Jadi untuk memotong-motong paku seperti ini masih cukup mudah. Justru lebih yang saya rasakan tadi lebih mudah memotong besi paku daripada untuk memotong kayu. Oke, teman-teman semuanya, gimana tadi setelah melihat hasil tesnya? Apakah mesin ini menurut teman-teman masih oke, masih bagus? Oke, tadi kita sudah unboxing, kemudian kita tadi juga sudah tes ya, dan sekarang kita saatnya menyimpulkan kira-kira seperti apa sih performa dari mesin multifungsi dari Rio ini. Oke, yang pertama kita akan membahas dari kelebihannya dulu ya. Dan menurut saya pribadi kelebihan dari Rio ini tentunya dengan harga yang cukup murah ya, sudah mendapatkan mesin oscilasi yang cukup oke lah ya. Menurut saya tidak terlalu jelek-jelek juga, tapi juga tidak terlalu yang sangat bagus-bagus juga. Tapi ya oke lah, itu standar dari mesin oscilasi. Dan dengan harga yang segitu kita juga mendapat performa yang cukup bagus saya rasa tadi. Meskipun tadi tersimpan cukup lama dan ada mata oscilasinya yang sudah berkarat, tetapi ketika untuk memotong besi tadi ya, paku, itu masih cukup oke, masih bagus, dan saya rasa tidak ada masalah ya, dan performanya juga masih sangat bagus untuk mesin Rio ini. Nah, menurut saya pribadi kekurangan dari Rio ini adalah dari segi build quality. Jadi dari segi bahan-bahannya sih kalau menurut saya. Jadi bahan yang tadi yang dipakai dari mesin oscilasi ini saya rasa kurang rapi ya. Tetapi
dengan harga segitu sih saya rasa masih worth it lah ya. Jadi dari harga yang cukup murah kita sudah mendapatkan performa mesin yang masih cukup bagus ketika itu tersimpan beberapa tahun yang lalu. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan di sini, untuk mesin ini masih cukup bagus ya, masih cukup oke lah ya. Jadi terbukti nih, Rio ini mempunyai daya mesin atau performa yang saya rasa tidak ada penurunan ketika itu tidak dipakai dalam jangka waktu yang beberapa tahun terakhir. Apalagi sudah kena air hujan dan lain sebagainya. Tetapi setelah kita tes tadi, saya rasa mesin oskilasi dari Rio ini tidak ada masalah dan cukup recommended bagi teman-teman penghobi kayu. Tetapi untuk hal industri, furniture, saya rasa mesin oskilasi ini masih kurang ya performanya. Saya sarankan untuk membeli mesin oskilasi yang speknya dan performanya itu lebih tinggi daripada punya Rio ini. Tetapi hanya untuk penghobi ya saya rasa sudah cukup memiliki mesin oskilasi dari Rio ini. Oke teman-teman semuanya, cukup sekian video dari SHB Woodworking kali ini. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel SHB Woodworking. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video-video SHB Woodworking selanjutnya. Terima kasih.